Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antar kelas dan abstrak, pemahaman dan penerapan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Fauzan Danima, NPM 223111056 dari kelas SI Dodo CDX. Pendahuluan. Mengapa memahami hubungan antar kelas dan abstrak penting? Pertama, pemahaman yang jelas. Memahami konsep kelas dan abstrak memungkinkan Anda untuk membangun sistem perangkat lunak yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. Anda dapat mengidentifikasikan pola umum untuk objek dengan kelas dan abstraksi, sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan. Kemudian kode yang lebih baik. Penggunaan kelas dan abstrak membantu Anda dalam menulis kode yang lebih bersih, terorganisir, dan mudah dipahami. Mereka memungkinkan Anda untuk mengatur logika kode Anda dengan cara yang logis dan efisien, sehingga mudah untuk diubah dan ditingkatkan di masa mendatang. Kemudian, apa itu kelas dan abstrak? Kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Mereka mendefinisikan karakteristik atau atribut dan perilaku atau metode dari objek yang dibuat darinya. Kemudian abstrak. Abstraksi adalah konsep yang memungkinkan Anda untuk memfokuskan pada aspek-aspek penting dari objek, sembari menyembunyikan detail implementasi yang rumit. Hal ini memungkinkan Anda untuk bekerja dengan objek pada tingkat yang lebih tinggi, tanpa perlu khawatir tentang detail implementasi. Kemudian di sini ada contoh implementasi kelas dan atribut dalam bahasa pemrograman. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada contoh pemrograman Java dan contoh pemrograman Python. Kemudian manfaat menggunakan konsep kelas dan abstrak. Yang pertama, fleksibilitas. Kelas memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada, sehingga Anda tidak perlu menulis ulang kode yang sama berulang kali. Ini menghemat waktu dan usaha dan membantu Anda membangun sistem perangkat lunak yang lebih efisien. Kemudian modularitas. Kelas membantu Anda mencegah sistem perangkat lunak yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil, modular, dan mudah dikelola. Setiap kelas bertanggung jawab atas bagian tertentu dari sistem, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan dan pemeliharaan bagian-bagian tertentu tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Kemudian, pemeliharaan yang lebih mudah. Kelas dan abstrak membantu kode Anda lebih mudah diubah dan diperbaharui, karena Anda dapat melakukan perubahan pada satu kelas tanpa mempengaruhi kelas lainnya. Hal ini sangat penting untuk proyek perangkat lunak yang kompleks, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan waktu. Kemudian, tantangan dalam penerapan kelas dan abstrak. Kesulitan debugging. Debugging kode yang menggunakan kelas dan abstrak dapat menjadi lebih sulit, karena Anda harus menelusuri beberapa lapisan abstraksi untuk menemukan kesalahan. Anda perlu memahami bagaimana setiap kelas berinteraksi dengan kelas lainnya. Kemudian, kurva pembelajaran. Memahami konsep kelas dan abstrak membutuhkan waktu dan usaha. Anda harus mempelajari konsep-konsep dasar dan aturan-aturan penerapan. Namun, setelah Anda menguasainya, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kemudian, over engineering. Terlalu banyak menggunakan abstraksi dapat menyebabkan kode menjadi terlalu rumit dan sulit dipahami. Anda perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara abstraksi dan kompleksitas kode. Kemudian prinsip-prinsip desain kelas dan abstrak yang baik. Yang pertama ada coherence, kemudian enkapsulasi, kemudian polymorphism. Pastikan kelas dan abstrak Anda memiliki tujuan yang jelas dan konsisten dengan desain keseluruhan sistem perangkat lunak.
dari membuat kelas yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Kemudian menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dari kelas dan abstrak. Fokus pada antarmuka publik dan bagaimana kelas berinteraksi dengan kelas lainnya. Kemudian gunakan polymorphism untuk membuat kode Anda lebih fleksibel dan mudah diperluas. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kelas yang berbeda dengan cara yang sama, tanpa perlu tahu detail implementasi mereka. Kemudian, studi kasus, implementasi kelas dan abstrak dalam mengembangkan aplikasi. Pertama, arsitektur aplikasi. Kelas digunakan untuk mengidentifikasikan komponen-komponen utama aplikasi seperti user interface, database, dan logic. Kemudian manajemen data. Abstraksi digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi database dan menyediakan antarmuka yang sederhana untuk mengakses data. Kemudian yang ketiga, pengaturan aplikasi. Kelas dan abstrak digunakan untuk mengatur konfigurasi dan pengaturan aplikasi seperti bahasa, tema, dan pengaturan pengguna. Kemudian best practice dalam menggunakan kelas dan abstrak. Pertama, hindari over abstraction, kemudian pilih nama kelas dan abstrak pada deskriptif, kemudian gunakan komentar untuk menjelaskan kode, dan terakhir, lakukan testing secara rutin. Kemudian integrasi kelas dan abstrak dengan konsep pemrograman lainnya. Yang pertama, design patterns. Kelas dan abstrak dapat digunakan untuk mengimplementasikan sebagai design pattern seperti factory pattern, signature pattern, dan observer pattern. Kemudian yang kedua, data struktur. Kelas dan abstrak dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur data yang kompleks seperti list, tree, dan graph. Dan yang ketiga, algoritma. Kelas dan abstrak dapat digunakan untuk mengimplementasikan algoritma yang kompleks seperti sorting algorithm, search algorithm, dan graph algorithm. Oke, baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait hubungan antara kelas dan abstrak, pemahaman dan penerapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.